warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muris Fatin Ngesana dari Program Studi Ilmu Ekonomi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Nah, saya berasal dari kelompok 51 dan saya mengambil KKN dari rumah, yaitu membuat edukasi mengenai tanggap COVID. Berikut adalah tema dari saya. Di sini saya akan sharing sedikit tentang COVID-19 atau COVID-19, yaitu Corona. Corona adalah virus yang berasal dari hewan yang pertama kali menyebar di Wuhan, Cina. Kemudian menyebar di seluruh dunia termasuk Indonesia. Kemudian cara penularan sendiri dari Corona itu bisa ditularkan melalui manusia ke manusia, melalui benda, melalui udara. Oleh sebab itu kita harus sering-sering mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, seperti itu. Kemudian ciri-ciri orang yang terkena Corona atau COVID-19 itu adalah batuk. Batuknya itu batuk kering, kemudian pilek, dan juga disertai sesak nafas, dadanya sakit, dan bisa juga disertai demam, yaitu demam tinggi lebih dari 38 derajat Celcius. Kemudian cara pencegahan dari Corona sendiri yaitu seperti sering-sering cuci tangan memakai sabun, menggunakan hand sanitizer, dan juga memakai masker seperti protokol yang sudah diterapkan oleh pemerintahan Indonesia. Dan seperti saat ini yaitu sudah diberlakukan new normal, jadi harus mengikuti protokol-protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti jaga jarak, kemudian memakai masker, wajib memakai masker, dan harus sering-sering mencuci tangan pakai sabun. Dan sebagai seorang muslim, kalau mau sholat di masjid membawa sajadah sendiri, dan juga jangan lupa mengkonsumsi vitamin C dan selalu membawa hand sanitizer.
Oke, dari berbagai penjelasan mengenai COVID-19 yang begitu detail, bahkan dari tenaga medis pun sudah memaparkannya begitu jelas. Maka dari itu, selanjutnya saya sebagai mahasiswa ilmu ekonomi akan menyebutkan beberapa dampak yang terjadi akibat adanya pandemi COVID-19. Untuk yang pertama yaitu dampak negatif adanya pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama, untuk yang pertama adalah banyaknya orang yang kehilangan kerjaan dan bahkan mata pencariannya. Hal tersebut dikarenakan di tengah pandemi COVID-19 yang begitu banyak menyebar dan gampang sekali untuk penyebarannya, perusahaan industri memutuskan untuk menutup sementara perusahaan tersebut. Bahkan mereka memulangkan beberapa karyawannya ke rumahnya masing-masing. Ada juga yang terkena PHK besar-besaran karena tidak kuat untuk menggaji karyawan tersebut. Untuk yang kedua, mari kita lihat berita. Oke, untuk yang kedua yaitu melemahnya investasi. Investasi luar maupun investasi dalam negeri pun mengalami pelemahan pada masa pandemi COVID-19 dikarenakan banyaknya perusahaan-perusahaan besar maupun tempat wisata yang ada di Indonesia mengalami penutupan sementara pada masa pandemi COVID-19. Untuk yang ketiga yaitu, silahkan lihat berita. Nah, untuk yang ketiga kita lihat berita yaitu ekspor dan impor yang ada di Indonesia mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan banyaknya jalur transportasi yang ditutup sementara akibat pandemi COVID-19. Diperlakukannya PSBB pun di berbagai wilayah juga mempengaruhi penurunan ekspor impor yang ada di Indonesia. Untuk selanjutnya yaitu dampak positif dengan adanya pandemi COVID-19 yang menyerang Indonesia. Saya di sini mengambil contoh yaitu penggunaan teknologi yang semakin maju di era pandemi yang seperti ini. Silahkan lihat berita. Seperti yang kita ketahui, sebelum pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia, keadaan Indonesia telah berada pada 4.0, yang mana masyarakat dituntut untuk menggunakan teknologi untuk memenuhi kebutuhannya. Pelaku bisnis, UMKM, maupun para pedagang kecil lainnya dituntut untuk menguasai teknologi digital. Peningkatan pemanfaatan digital menjadi salah satu langkah percepatan ekonomi yang membawa angin segar bagi pelaku bisnis di Indonesia. Tidak hanya itu, dengan adanya teknologi atau yang disebut juga e-commerce sebagai media transaksi jual beli antara konsumen dan pedagang, dapat pula membantu pemerintah untuk menangani penyebaran COVID-19. Dengan di rumah saja, dengan social distancing, maka dari itu penyebaran COVID-19 juga bisa teratasi. Nah, dengan adanya video edukasi yang saya buat ini, saya berharap masyarakat yang ada di sekitar saya, khususnya di tengah pandemi yang menyerang Indonesia, bahkan banyak usaha-usaha mereka yang ditutup akibat pandemi tersebut, saya ingin mereka memanfaatkan teknologi digital sebaik mungkin. Nah, kali ini saya akan memperkenalkan salah satu aplikasi yang kini mewabah ke seluruh masyarakat Indonesia, bahkan dikenal di seluruh dunia, yaitu aplikasinya Shopee. Adalah salah satu e-commerce yang ada di Indonesia yang paling populer ya. Nah, di sini Shopee adalah aplikasi atau teknologi jual beli online yang terkemuka khususnya di Asia Tenggara maupun di Taiwan. Nah, pertama kali diluncurkan pada tahun 2015 loh, dan diluncurkan di Singapura oleh salah satu lulusan terbaik dari Universitas Singapura, yaitu Chris Feng. Dengan kemudahan untuk bertransaksinya, untuk keamanan juga, dan prosesnya cepat, Shopee ini cepat sekali untuk menyebar apalagi di seluruh Indonesia. Dan banyak penawaran serta promo-promo yang ada di Shopee menjadikan banyaknya minat masyarakat, minat penjual maupun pembelinya untuk memiliki aplikasi Shopee tersebut. Setelah ini saya akan memberikan tutorial untuk penjual maupun untuk pembeli untuk bertransaksi di Shopee.
Untuk yang pertama yaitu tutorial bagi pelaku usaha untuk melakukan penjualan pada aplikasi Shopee. Untuk yang pertama kita perlu menginstal aplikasi Shopee di Play Store atau juga di App Store, oke? Berhubung saya sudah punya Shopee di sini, jadi tinggal membukanya saja. Yang belum langsung aja klik install gitu. Nah, untuk selanjutnya setelah kita menginstal, kita buka Shopee di sini, oke? Nah, itu. Yang pertama, kalian harus mengisi akun kalian, melengkapi. Biasanya profile. Nah, itu ada nama akun kalian, username, ada email, ada nomor HP dan lain sebagainya. Itu kalian harus penuhi dulu. Setelah itu baru kalian bisa untuk bertransaksi di Shopee. Nah, apabila untuk pelaku bisnis kita tinggal klik aja mulai jual yang ada di pojok kiri atas. Nah, mulai jual. Lalu tambahkan produk. Nah, udah siapkan aja produk kalian yang ingin kalian jual. Jika kalian ingin cepat laku, maka dari itu buatlah promo semenarik mungkin atau bahkan diskon yang ada di Shopee tersebut. Dijamin deh, ditunggu beberapa hari baru banyak yang beli. Oke, untuk yang kedua, tutorial untuk konsumen, yaitu cukup mudah sekali. Cukup menginstal lagi, seperti langkah yang pertama. Setelah itu kita buka Shopee. Dan setelah itu, mudah melengkapi juga seperti tadi, melengkapi akun-akunnya itu. Nah, diatur semua. Setelah itu, baru ke beranda kita ketik aja apapun itu, mau beli takjil box atau apa, itu langsung aja udah keluar semua, tinggal pilih aja kalian pilih yang mana. Dan seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan atau tutorial mengenai penggunaan Shopee di kalangan masyarakat pada masa pandemi COVID-19 yang menyerang. Dengan adanya e-commerce yang ada ini, semoga perekonomian Indonesia semakin stabil dan meningkat ke depannya. Dan sekian edukasi yang dapat saya berikan kepada masyarakat semua. Saya berharap teman-teman sekalian, khususnya mahasiswa yang paham akan teknologi, untuk membantu menyebarkan kepada seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya, terutama pada pedagang yang tengah sedih, bahkan bingung usahanya tuh ingin dikembangkan bagaimana. Nah, itu tadi cara-caranya untuk dijual secara online. Nah, pesan dari saya, tetap jaga kesehatan, stay safe, stay healthy, tetap di rumah saja, jangan kemana-mana kalau tidak keperluan yang penting. Dan manfaatkan teknologi sebaik mungkin. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.